Apalah arti hidup di dunia hanya sementara, tapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi. Kalau kita bangkrut, ini bahaya. Makanya saking khawatirnya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai ada yang bangkrut. Beliau sempat mengajarinya ketika ya di hadapan para sahabat. Ya ashabi, man ya al-muflis fina, wahai para sahabatku, siapakah muflis? Arti muflis ini orang yang bangkrut, ya, orang yang duitnya tinggal recehan. Mohon maaf kalau kita di Indonesia istilahnya kadang masih ada yang bisa dibilang salah kaprah, ya. Kita pegang duit ratusan ribu, warnanya habang-habang, ya, merah-merah, ya, mata yang ngantuk aja langsung segar, ya, segar melihat mata duit merah. Ini sok kayak orang Arab, ada fulus ratusan ribu, ya, lembaran ratusan ribu atau lembaran 50-an ribu. Nah itu kalau di Arab kurang tepat. Kenapa? Karena arti fulus itu adalah uang recehan. Nah justru uang benggolan itu. Nah, makanya orang yang bangkrut disebut muflis dari kata-kata falasa ya flusu fulusan. Ya, kenapa? Kemarin duitnya ya ratusan ribu, paling kecil 50-an ribu. Kok sekarang jadi uang benggolan, ya, uang recehan? Nah, ini berarti dia bangkrut. Nah, makanya orang bangkrut disebut muflis. Siapa orang yang bangkrut di kalangan kita? Para sahabat waktu itu kefahamannya orang bangkrut dalam segi duniawi. Makanya tidak salah kalau para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wala dinara wala mata'alah. Orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak punya mata uang dinar, mata uang yang terbuat dari emas, tidak punya dirham, mata uang yang terbuat dari perak, dan tidak punya harta benda, tidak punya surat tanah dan semisalnya. Itu orang bangkrut dari kalangan kita. Rasulullah pun tersenyum, ya, dan punya kewajiban untuk menjelaskan, ya, ya ashabi, wahai sahabatku, al-muflis fina man jaa yaumal qiyamah bis shalah wa zakah, ya, wa sadaqah wa a'malil birri wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa karama hadha wa safaka dama hadha fayuqad min hasanatih hatta faniyat, ya, thumma ukhidha min hasanatihi, ya, thumma turiha ilaihi thumma turiha ila nar. Rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, ya. Jadi wahai sahabatku, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang nanti di hari kiamat dengan penuh pede, percaya diri. Kenapa? Karena membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, pahala amal-amal soleh yang lain, dengan percaya diri menuju ke pintu surga. Ketika dekat dengan pintu surga, ternyata di situ ada beberapa orang ngantri. Nah, orang ngantri dilihat, loh kok sepertinya kenal semua. Diingat lagi, apakah ada urusan dengan saya? Baru diingat-ingat lagi, ternyata semua orang ngantri ini adalah orang-orang yang pernah dizalimi selama hidup di dunia. Jadi minta keadilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Protes, ya Allah, saya dulu pernah dipukul, ya, mentang-mentang dia ini ya petinju, ya. Saya mau balas, khawatir dipukul lagi, ya. Bisa koit, ya, bisa isdet, bisa mati, ya. Itu ya. Nah, udah mati, ya. Ini kalau bahasa Spanyol, ya, mate, nikmatin teh, nikmatnya habis. Ya. Kalau mati ini masih bagus, nikmatnya ganti. Kemarin dapat nikmat dunia, pindah ke kubur dapat nikmat kubur, berarti beruntung, ya. Tapi kalau orang pendosa itu, ya, misalkan jambret, ya, ada ibu-ibu naik motor pakai kalung emas 1 kilo, ya, sampai nunduk gini, ya, dijambret, laju, ternyata nyium kontainer. Kontainer dicium, ya, jambretnya jatuh ke depan, terlindas, jadi keripik jambret. Oh, jambretnya mati, ini tidak layak karena nikmatnya ganti, terlalu bagus. Apa yang tepat? Jambretnya bongko, mau diobong di neraka. Bongko, mau dibakar di neraka, ya, karena melakukan dosa, ya.
Tuh ya. Jadi kembali ke yang bangkrut tadi. Jadi pernah dipukul. Nah, akhirnya apa? Wah, ya Allah, saya sudah tidak punya harta lagi. Memang di akhirat tidak berlaku mata uang, harta tidak berlaku. Yang berlaku adalah ya hasanat wa sayyiat, kebaikan dan keburukan, atau pahala dan dosa. Jadi bagaimana cara memutuskannya? Orang yang dipukul berhak mengambil pahala orang yang mendolimi tadi. Diambillah pahalanya, yang banyak diambil sedikit, sesuai kadar berapa dia didolimi. Allah sendiri yang tahu urusannya, ukurannya juga Allah. Nah, diambil. Terus orang, wah ya Allah, saya dulu nama saya baik ternyata dicemarkan, akhirnya saya dibully sama masyarakat hari-hari. Yang mentang-mentang omongannya didengarkan masyarakat, saya pendatang baru tidak didengarkan. Ya, kalau saya klarifikasi tidak ada satupun yang percaya, maka saya tahan. Tapi hari ini saya menuntut. Nah, akhirnya ngambil pahalanya lagi. Ya, diambil-ambil sampai pahala yang dibawa banyak tadi habis. Ketika pahalanya habis, dia melihat ternyata masih ada beberapa orang yang ngantri. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, ya harta saya dulu diambil. Dia belum sempat mengembalikan. Dia ngambil secara paksa, semena-mena. Ya, saya tahan, sekarang saya minta. Tapi bagaimana ini? Pahalanya sudah habis. Saking banyaknya orang yang didolimi yang menuntutnya. Apa untuk saya? Nah, ditanya, kamu punya dosa? Punya. Nah, dosa mau berikan padanya. Dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada orang mendolimi. Semuanya yang tersisa ngantri ini, dosanya semuanya berikan pada dia. Akhirnya yang tadinya membawa banyak pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, amal-amal soleh yang lain, sudah habis, diganti dosa semua. Makanya akhir hadisnya, summa turiha ilan nar. Dia tidak mungkin masuk ke surga, dia dilemparkan ke neraka. Malaikat Zabaniyah langsung menariknya dengan kasar, dilemparkan ke neraka. Wal'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Ya. Masya Allah.